Halo Sobat Sehat, saya Dr. Jimmy Tandradinata, spesialis penyakit dalam, saat ini berpraktek di Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Jadi, ulkus diabetes adalah suatu istilah medis sebetulnya untuk menggambarkan adanya luka yang terbuka pada pasien diabetes. Memang sebagian besar luka ini lebih sering timbul pada daerah kaki pasien diabetes. Dan memang biasanya juga berhubungan dengan adanya kondisi neuropati atau adanya gangguan pembuluh saraf tepi seperti sensasi kebas, ya, kemudian sensasi kesemutan, kemudian juga berhubungan dengan adanya penyumbatan pembuluh darah pada pasien diabetes. Sebetulnya tidak ada pembagian yang khusus untuk jenis-jenis ulkus diabetes. Biasanya para dokter itu bisa membagi berdasarkan satu penyebabnya, misalnya dominan karena faktor neuropati atau gangguan pembuluh saraf, atau dominan karena masalah pembuluh darah, atau bisa juga dokter membagi berdasarkan dari derajat kedalaman lukanya. Apakah lukanya hanya terbatas pada kulit, atau sampai ke jaringan di bawah kulit, atau bahkan bisa sampai mencapai tendon atau otot dan bahkan tulang dari jaringan ulkus diabetes. Secara awam, seringkali masyarakat membaginya ke dalam dua jenis, yaitu yang sering kita dengar adanya luka yang basah dan luka yang kering. Sebetulnya itu hanya istilah awam, tetapi luka basah itu biasanya maksudnya mungkin karena adanya infeksi sehingga lukanya itu banyak mengeluarkan cairan atau nanah. Kemudian luka yang kering itu biasanya disebabkan karena ada gangguan pembuluh darah, adanya penyempitan, blockage dari pembuluh darah, akibatnya lukanya menjadi kering, tidak ada darahnya. Gejala ulkus tentu tampak ada luka, ya, ada luka pada jaringan tubuh kita, terutama kaki pasien diabetes. Tetapi perlu diingat bahwa banyak pasien diabetes yang sudah kehilangan sensasi, kehilangan kemampuan untuk merasakan adanya nyeri. Jadi jangan sampai kita selalu berasumsi bahwa ulkus diabetes itu nyeri. Seringkali malah tidak nyeri dan tidak dirasakan. Oleh karena itu perlu diamati, dilihat dengan mata apakah ada luka pada kaki sehari-hari. Gejala lainnya, apabila lukanya sudah mengalami infeksi, maka tentu bisa ada gejala lain seperti demam, ya, kemudian adanya kemerahan pada sekitar luka, bahkan bisa tercium bau yang busuk atau bau yang menyengat, itu sudah menandakan adanya infeksi yang berat. Ya, tindakan amputasi sebetulnya adalah tindakan pilihan terakhir untuk mengobati dari ulkus diabetes yang sudah berat. Betul, apabila ulkus diabetes sudah berat, maka dapat terjadi infeksi yang berat dan bahkan bisa mengancam jiwa. Jadi apabila sudah terlambat penanganannya, maka tindakan amputasi sebetulnya tindakan pertolongan terakhir untuk menyelamatkan nyawa dari pasien. Pada pasien diabetes yang gula darahnya belum terkontrol, tentu akan lebih berisiko mengalami ulkus diabetes. Selain itu, pasien-pasien diabetes yang sudah mengalami neuropati, seperti yang saya sebut tadi, adanya gangguan persepsi, sensasi pada kaki, sehingga dia kehilangan untuk merasakan sensasi atau baal kebas, ya, tentu itu akan lebih rentan terkena benturan, gesekan, ya, atau terinjak sesuatu yang tajam tanpa terasa. Kemudian akan tentu timbul luka setelah itu. Jadi lebih berisiko pada pasien-pasien diabetes yang sudah mengalami neuropati perifer. Kemudian pasien diabetes yang sudah mengalami gangguan aliran darah, adanya penyumbatan pembuluh darah pada kaki. Apabila ada luka pada kakinya, maka kalau darahnya itu kurang alirannya, tentu penyembuhan lukanya akan menjadi lebih sulit karena darah itu diperlukan untuk penyembuhan luka, untuk mengalirkan oksigen, nutrisi dan sebagainya yang diperlukan untuk penyembuhan luka. Jadi apabila diabetesnya sudah mengalami penyumbatan seperti itu, tentu akan lebih sulit untuk sembuh lukanya. Ulkus diabetes sangat bisa disembuhkan apabila kita temukan dalam fase yang awal. Jadi hendaknya teman-teman yang sudah mengalami adanya luka dengan kondisi diabetes tentu sebaiknya segera berobat sebelum bertambah buruk atau bertambah berat. Kalau misalnya lukanya sudah berat, kadang-kadang itu satu, pengobatannya akan menjadi lama. Kedua, kemungkinan gagalnya tentu akan lebih tinggi sehingga bisa saja berujung pada tindakan amputasi.
Untuk mencegah terjadinya ulkus diabetes, tentu pertama pada pasien diabetes kendalikan gula darahnya, sehingga risiko terjadinya luka akan semakin kecil. Kemudian apabila sudah lama mengalami diabetes atau kalau sudah baru terdiagnosis pun sebaiknya dilakukan screening. Ya, screening untuk neuropati dan adanya penyakit arteri perifer. Apa itu? Jadi kalau sudah ada gangguan sensasi, tentu akan lebih berisiko mengalami luka, ya, adanya neuropati. Kedua, kalau adanya penyumbatan pembuluh darah, aliran darah yang sudah mulai terhambat, tentu juga akan lebih berisiko mengalami ulkus diabetes. Jadi lakukan screening sedari awal untuk mengetahui risiko kita mengalami ulkus diabetes. Apabila memang kita sudah mempunyai risiko terjadinya ulkus diabetes, maka perhatikan alas kaki. Jadi jangan memakai alas kaki yang terlalu keras misalnya, atau ukuran tidak pas, terlalu sempit, itu tentu akan lebih berisiko menyebabkan gesekan pada dari alas kaki. Kemudian pada saat menggunting kuku misalnya, menggunting kuku tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh sampai mencapai sudut-sudut dari kuku kaki. Jadi sebaiknya digunting secara mendatar saja untuk menghindari risiko terpotongnya dari jaringan kulit yang bisa menyebabkan infeksi di kemudian hari. Pencegahan lain tentu adalah kalau kita sudah berisiko mengalami ulkus diabetes, setiap hari hendaknya kita memperhatikan kaki. Ya, kalau bisa sebelum tidur misalnya kita lihat kakinya apakah ada luka atau tidak. Kenapa demikian? Tadi yang sudah saya jelaskan, kalau sudah mengalami neuropati, seringkali kita kalau sudah ada luka pun tidak sadar ada luka. Seringkali pasien baru sadar adanya luka setelah melihat lantai itu ada darah tanpa terasa. Jadi sebaiknya tanpa ada keluhan apapun, setiap malam kita perhatikan kaki kita. Kalau perlu kita menggunakan kaca kecil untuk melihat dari alas kaki atau dari bagian telapak dari kaki yang sulit dilihat. Untuk sobat sehat yang sudah memiliki luka di kaki atau ulkus diabetes, sebaiknya segera berobat ke dokter, ke fasilitas kesehatan terdekat. Kenapa demikian? Karena setiap luka di diabetes itu harus dianggap berat dulu sampai terbukti tidak berat. Dan untuk menentukan berat dan tidak berat ini sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter atau ahlinya supaya dapat mendapatkan penanganan yang tepat. Semoga edukasi ini bermanfaat untuk sobat sehat semua. Apabila ada pertanyaan terkait diabetes ataupun ulkus diabetes, dapat tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Eka Hospital.